Shalom buat kita semuanya. Apa kabar? Saya percaya kita semua tetap dalam kondisi baik ya, meskipun situasi COVID sampai sekarang belum berakhir. Makanya kita terus berdoa supaya Tuhan yang menyertai kehidupan kita di masa-masa COVID ini. Belum lagi kalau kita lihat bencana alam yang silih berganti terus datang. Dan juga kita lihat juga cuaca juga ya, hujan juga tidak bisa diprediksi sekarang ini. Nah, itulah keadaan-keadaan yang harus kita hadapi dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kita sampai saat ini. Kita bersyukur kepadanya. Kembali saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran buat setiap kita yang terambil di dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Firman Tuhan mencatat pada hari ini di kalimat terakhirnya ini penting, karena ini akan menjadi tema saya pada hari ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi tema yang mau saya ambil pada saat ini adalah jangan cinta akan uang. Ya, jangan cinta akan uang. Kenapa? Karena di dalam konteks ayat yang saya baca barusan, di situ ada dua tuan, yaitu Allah dan Mamon. Mamon di situ adalah uang, ya, itu sebutan kepada uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita cinta akan uang. Jangan cinta akan uang. Nah, setiap kita ini pasti butuh uang, ya kan? Tidak, karena kehidupan kita tidak terlepas dari uang. Bahkan ketika kita memberkati seseorang pun, misalkan membeli beras, ya kita membutuhkan uang, kan begitu. Kita kan tidak bisa simsalabim, jadilah beras, kan tidak bisa. Kita membutuhkan uang untuk itu. Ya, untuk mencukupi kebutuhan kita juga kita butuh uang dalam segala hal. Makanya dalam kitab pengkhotbah dengan jelas dicatat uang memungkinkan semuanya itu, ya. Memang kita butuh uang. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kita cinta akan uang, karena cinta akan uang ini yang berbahaya. Cinta akan uang itu sama dengan menjadikan uang itu menjadi tuan dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan itu. Nah, kembali kita kepada bacaan kita tadi, dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di sini dibuat kata sambungnya bukan atau, tetapi dan. Ya, artinya kedua-duanya dipakai. Artinya memiliki dua tuan. Makanya dicatat dengan sangat jelas oleh LAI, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak bisa. Tidak bisa kedua-duanya menjadi tuan kita. Kita harus pilih antara satunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita ini itu ada dicatat kata mengabdi. Ya, ada kata mengabdi. Kata mengabdi di sini diambil dari kata Yunani, bahasa aslinya doulewo, ya, atau doulewo, yang artinya adalah menjadi hamba. Jadi ketika kita mengabdi itu kita menjadikan diri kita hamba, ya, kepada Allah dan kepada Mamon, ya. Ini saya dalam konteks pembacaan ini tadi. Doulewo itu juga berarti melayani. Berarti hidup kita itu melayani Allah dan melayani uang. Nah, arti yang selanjutnya juga adalah menaati. Karena apa? Karena kan dia Tuhan kita. Berarti apa yang dia katakan, saya harus taat. Apa yang dia perintah, saya harus taat. Nah, pengertian yang selanjutnya adalah mengabdi. Jadi ini dari bahasa aslinya. Kamu tidak dapat mengabdi, itu artinya kamu tidak bisa menjadi hamba, kamu tidak bisa melayani, kamu tidak bisa menaati Allah dan Mamon. Tidak bisa. Nah,
Kata mengabdi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan menghambakan diri. Ya, menghambakan diri. Atau saya bisa ambil satu bahasa yang lebih sederhana adalah kita memberikan diri kita untuk diperintah olehnya. Diperintah oleh oknum ataupun diperintah oleh sesuatu. Karena mamon itu sesuatu ya. Mamon itu sesuatu, bukan seseorang. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab dengan jelas mencatat jangan kita mengabdi. Tidak bisa kita mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tidak bisa dua-duanya. Jadi kita sebenarnya harus memilih. Mengabdi kepada Allah atau kita mengabdi kepada mamon. Jangan sampai kita jadi pribadi yang mengabdi kepada Allah dalam tanda kutip hanya slogannya, namun sebenarnya kita itu mengabdi kepada mamon. Iblis caranya, salah satu caranya, lihat ya, ketika dia datang kepada Yesus dan memberikan satu pencobaan, dan salah satu pencobaannya dia berkata begini, semuanya ini akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku. Ya, iblis juga mempergunakan apa yang ada di bumi ini untuk menjadikan diri kita sebenarnya menjadi hamba dia, berbakti kepada dia. Dan salah satu unsur yang dia pakai di dunia ini, meskipun saya tidak mengatakan bahwa uang itu berasal dari iblis ya, tidak. Oke, uang itu kita butuhkan sebagai alat untuk jual beli. Ya, untuk alat perekonomian itu memang diperlukan, tetapi iblis juga memakai uang ya untuk menjatuhkan setiap kita. Nah, saat kita menghambakan diri kita kepada uang, kita menjadi pelayan uang, kita menjadi hamba uang. Nah, ini berbahaya, dan hari ini itu yang mau saya bahas kepada kita. Saya akan membukakan situasi bagaimana yang membuat kita itu bisa menjadi hamba uang. Lalu apa dampaknya ketika kita menjadi hamba uang? Supaya apa? Kita berhenti menjadi hamba uang. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu loh, ya sangat tahu. Makanya Alkitab mencatat jangan mempermainkan Tuhan. Itu dengan sangat jelas. Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Kan seperti itu. Ini dulu harus ada dalam konsep berpikir kita. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Tuhan itu tahu kita ini mengabdi kepada Dia atau sebenarnya kita mengabdi kepada mamon. Tahu dia ketika kita hanya sekedar berkata aku mengabdi kepada Tuhan seolah-olah ya. Tapi sebenarnya hati kita itu melekatnya kepada uang. Kita butuh uang. Saya tidak menentang uang. Saya dalam pelayanan, saya butuh uang. Apalagi kalau pelayanan misalkan keluar kota, ya kan. Kalau saya naik sepeda motor, ya saya kan harus isi bensin ya. Dan itu kan membutuhkan uang. Setiap bulan juga saya punya tanggung jawab, misalkan untuk bayar listrik, air. Nah itu kan butuh uang. Saya bekerja setiap bulan, itu digaji. Dan gaji itu yang keluar adalah uang. Ya, bukan bahan pokok. Tapi berupa uang dia. Dari uang itulah saya baru bagi-bagikan. Kalau nggak ada uang, bagaimana saya beri persembahan? Kalau tidak ada uang, bagaimana saya mau bantu orang? Kan seperti itu, butuh uang. Tetapi tidak cinta akan uang. Nah, saya hanya mau ingatkan setiap kita, khususnya karena saya ini adalah pelayan Tuhan, pendeta. Ya, saya mengingatkan kita yang para pendeta, para pelayan Tuhan. Ya, saat melayani, ayo melayani dengan benar. Ya, jangan motivasinya duit. Ya, jangan motivasinya uang. Walaupun ketika kita melayani, ya saat dapatkan persembahan kasih itu, ya memang kalau orang Karo bilang terakap gitu. Artinya, ya puji Tuhan lah gitu. Ada tambahan. Ya, tetapi kita melayani bukan karena itu. Kalau kita melayani karena itu, sebenarnya kita bukan mengabdi kepada Allah,
Tetapi sebenarnya kita mengabdi kepada uang. Nah, itu hati-hati loh. Tuhan itu tahu siapa yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Dia dengan sebenarnya mengabdinya kepada uang. Kondisi yang bagaimana yang membuat kita itu bisa menjadi pribadi yang cinta akan uang. Nah, kondisi-kondisi ini perlu menjadi perhatian kita loh. Karena kondisi ini memampukan kita jadi orang yang cinta akan uang. Yang pertama, mari kita perhatikan dahulu di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat pertama dan ayat yang kedua A. Nanti saudara baca aja sampai seterusnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Titik di situ. Dikatakan di sini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, kita ini kan hidup di hari-hari terakhir. Waktu Alkitab pernyataan ini ditulis juga, zaman para rasul pada saat itu sudah hari-hari terakhir. Ya. Dimana kalau kita lihat kehidupan kita sekarang, itu kita sedang menuju hari terakhir. Sudah lebih dekat lah dibandingkan 2000 tahun yang lalu. Sudah lebih dekat. Makanya kita harus senantiasa berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kita kalah dengan uang. Kita butuh uang, tapi jangan kita mentuankan uang. Itu berbahaya. Nanti saya akan tunjukkan bahayanya. Tetapi terlebih dahulu kita lihat dulu situasi apa yang bisa membuat kita sangat berpotensi menjadikan kita hamba uang. Yaitu masa yang sukar. Masa yang sukar. Dalam terjemahan aslinya itu ada satu terjemahan yang dikatakan masa yang membingungkan. Nah, sekarang kan kita tahu kita dalam situasi yang salah satunya walaupun pernah terjadi juga sebelum Covid ini juga pernah terjadi virus-virus, situasi-situasi yang sukar. Nah, situasi sukar itu biasanya itu dapat membuat kita hidup di dalam kebingungan. Kita jadi bingung. Karena situasi yang sukar. Nah, kalau namanya kita sudah bingung, tawaran apapun, benar dan nggak benar pun misalkan tawaran itu, kita akan terima. Karena sudah bingung. Nah, makanya hati-hati kita dengan situasi sukar. Karena itu memampukan kita. Nah, kita bisa lihat bagaimana waktu dimulainya COVID. COVID itu mulai masuk di satu bangsa, bahkan bangsa-bangsa lain sampai ke Indonesia. Salah satu contohnya mengenai masker dulu, di mana ada orang-orang yang mulai menjual masker pun dengan harga-harga yang nggak jelas, gitu. Dibuat harganya setinggi mungkin, karena berpikir karena situasi COVID seperti ini, semahal apapun kamu pasti beli, kan begitu. Nah, ini masa sukar itu bisa dimanfaatkan untuk jadi hamba uang. Dimana kepedulian kita akan orang lain pun itu jadi hilang. Kepedulian kita akan kebenaran pun hilang. Nah, jadi situasi ini harus hati-hati kita. Harus kita hati-hati. Yesus itu pernah dicobai iblis, dan salah satu juga pencobaannya adalah ketika dia lapar. 40 hari puasa. Saudara coba bayangkan kalau kita ini 40 hari puasa, kelaparannya luar biasa. Lalu iblis berkata begini kepada Yesus, ubahlah batu itu jadi roti. Pada saat iblis berkata begitu, iblis tahu kalau Yesus bisa lakukan, karena Yesus itu kan bukan manusia biasa saja ketika di bumi. Tapi dia adalah pribadi yang ilahi. Dia dapat ubah itu batu menjadi roti, bisa. Sebab memang namanya juga di padang gurun. Kan tidak ada sumber untuk mencari makanan di padang gurun. Itu juga bisa menjadi satu gambaran, secara rohani kita bisa artikan mengubah apapun, nggak benar pun, yang penting kebutuhan hidup tercukupi. Apalagi kalau udah kondisi terdesak. Waduh, itu biasanya iblis paling gencar itu.
Ya kan, melalui orang lain, melalui tawaran demi tawaran. Hati-hati, ya. Hati-hati dengan situasi sulit. Hati-hati dengan situasi yang sukar. Ketika iblis menganjurkan hal itu, Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja. Memang kita butuh roti untuk kehidupan. Tetapi bukan roti segala-galanya. Ya, jangan segala sesuatu dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang tersesak, dalam kondisi yang membingungkan, semuanya jadi halal. Nah, ini harus kita waspadai, ya. Harus kita waspadai. Ya. Jangan gara-gara itu kita jadi hamba uang. Yesus katakan apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Nah, itu yang paling utama. Hiduplah sesuai firman. Karena sebenarnya itulah kehidupan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi terjepit itu bisa memungkinkan kita untuk menjadi hamba uang. Bisa. Bisa. Yang tidak benar pun babat saja. Lalu situasi yang kedua, kita lihat di dalam Bilangan 24 ayat yang ke-11. Bilangan 24 ayat yang ke-11. Bilangan 24 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mencatat, oleh sebab itu enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Enyahlah. Nah, itu kan sudah marah itu sebenarnya. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu. Nggak sedikit loh, banyak. Tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Nah, ini satu pribadi, satu raja yang bernama Balak. Jadi Balak ini melihat kerumunan bangsa Israel yang sudah sebegitu banyak, ya, apalagi dia dapat kabar-kabar bahwa ya Tuhan menyertai mereka sehingga banyak bangsa yang jatuh di tangan mereka. Nah, dia sudah mulai ketakutan. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan menemukan di situ bahwa Balak ini tahu siapa itu Bileam. Ya, Bileam itu seorang nabi. Ya, di mana seorang nabi itu mendengar suara Tuhan dan dia berbicara berdasarkan kata Tuhan. Nah, yang pertama dia suruh utusan untuk datang kepada Bileam, suruh mengutuki, kemudian ya hasilnya nihil, disuruh pulang. Kemudian dia kirim lagi tetapi dengan pesan ada upah yang menanti. Bahkan dikatakan apa yang kau mau diberikan. Nah, ya, itu pun akhirnya ya Tuhan berbicara kepada dia, ya udah kamu pergilah ikutlah mereka karena mereka sudah datang, ikut aja sama mereka ya, tetapi apa yang kamu katakan itu harus apa yang aku katakan kepadamu. Nah, dia lakukan, dan ada satu peristiwa di mana keledai, ya waktu dia berangkat, keledai itu melihat ada malaikat, dia tidak bisa melihat. Nah, inilah yang akan menjadi pelajaran penting kita pada hari ini. Ya, sampai 3 kali keledai itu menoleh, artinya mencari jalan lain, karena ada malaikat di depan mereka yang tidak dilihat oleh Bileam. Seharusnya Bileam bisa melihat. Ya. Seorang malaikat yang membawa pedang. Ya, itu lambang dari amarah Tuhan itu. Karena memang Tuhan marah kepada dia. Berarti ada unsur sesuatu di situ. Kenapa Tuhan begitu? Karena sebelumnya kan Tuhan katakan pergi. Kan seperti itu. Berarti kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Berarti ada sesuatu. Dan ini yang akan saya bukakan juga. Nah, setelah dia peristiwa itu dengan keledai, akhirnya Tuhan bicara lagi kepada dia, ya sudah pergilah, tapi katakan pesan yang sama, apa yang saya katakan ya kamu katakan aja. Nah, akhirnya dia ketemu Balak, dan bersama Balak katakan ayo kutukin. Nah, Balak bawa di sisi yang satu. Dia juga jelaskan kepada Balak apa yang dia katakan kepada anak buah Balak yang dia kirim kepada dia. Ya, waduh, kesannya semuanya bagus memang, bagus. Tapi dari peristiwa keledai itu saya mengerti. Ya, jadi di sisi sini di bawah Balak dia, lalu dia suruh Balak untuk ayo berikan persembahan. Nah, buat persembahan dupa gitu dibakar, akhirnya dia berdoa dan Tuhan bicara memberkati bangsa Israel. Padahal Balak ingin itu dikutuk. Kemudian di bawah Balak lagi dia di sisi yang lainnya. Demikian dilakukannya. Demikian
untuk yang ketiga kalinya, sama juga, dia pun berbuat yang sama. Karena begitu perintah Tuhan kepada dia. Jadi bikin persembahan, kata Bileam kepada Balak, ya Balak ngikut aja, ngikut aja. Karena kan dia butuh pertolongannya Bileam, ngikut aja dia. Sampai ketiga kali, akhirnya dia emosi, karena apa yang dia inginkan, yaitu mengutuk bangsa Israel, itu tidak terjadi. Nah, kalau kita perhatikan, dia katakan apa? Aku sebenarnya bermaksud untuk memberikan upah besar kepadamu, tetapi Tuhan mencegah hal itu untuk kau peroleh. Waduh, ini sebenarnya pernyataan yang sangat menjebak. Ini jahat ini pernyataan. Ya, hati-hati kita. Kadang-kadang Tuhan itu baik loh sama kita. Bukan kadang-kadang, tapi Tuhan itu baik. Ya, dia berusaha cegah kita. Tapi kalau hati kita melekat sama duit, waduh. Nah, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah tawaran yang menggiurkan. Jadi saya menemukan satu keadaan, ya, waktu keledai itu melihat malaikat yang membawa pedang di depan dia. Di situ sebenarnya Tuhan sudah tahu hatinya Tuhan sudah tahu hatinya Bileam. Bahwa Bileam itu sebenarnya sudah terpaut dengan upah. Sudah terpaut. Makanya dengan jelas kalau kita lihat konteks di dalam pasal yang ke 22, yaitu kan cerita mulai ayat 21 itu cerita tentang keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Nah, saudara silakan baca di situ bahwa Tuhan itu marah sama dia. Tidak mungkin dong Tuhan marah kepada seseorang tanpa alasan. Berarti Tuhan itu sudah tahu hatinya Bileam itu. Tujuan dia mau pergi itu bagaimana? Tahu Tuhan. Sehingga Tuhan halangi seperti itu. Jadi dia itu sudah mencintai ini. Upah tadi sudah di pikiran dia, di hati dia. Meskipun sampai dia mau berpisah, ya sampai si Balak itu marah kepada dia. Wah, dia tetap kesannya rohani, mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan saja. Tetapi sebenarnya dia tidak lagi melayani Tuhan. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena dia sudah tergiur dengan tawaran yang diberikan, yang ditawarkan oleh Balak. Sehingga kalau kita lihat pasal 25, terjadilah kutuk terhadap bangsa Israel. Dan itu sebenarnya diakibatkan oleh nasihat daripada Bileam kepada Balak. Di dalam pasal 24 saya tidak mendapati ya adanya nasihat Bileam kepada Balak. Bagaimana menghancurkan bangsa Israel. Tetapi di ayat-ayat perjanjian baru itu saya mendapati itu. Makanya dikatakan jangan kamu mengikuti ajaran Bileam. Ajaran Bileam itu bukan seperti saya ini berbicara, bukan. Tetapi sebenarnya kehidupan. Jadi ajaran di situ bicara kehidupan. Karena kehidupan itulah sebenarnya ajaran yang sebenarnya. Makanya Yesus saat mengajar, dia tidak hanya mengajar, tapi praktek hidup. Jadi kalau dikatakan ajaran di situ, sebenarnya itu berbicara tentang kehidupan daripada Bileam itu. Jangan, berarti itu sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan benci dengan kehidupan daripada Bileam. Jadi sebenarnya sudah terjadi persepakatan. Sudah sebelum dia berpisah dengan Balak itu dia sudah beri informasi. Cuma nggak tertulis di dalam bilangan 24. Makanya terjadilah di bilangan 25 seperti itu. Ya, ketika situasi tawaran yang menggiurkan itu mengubah kita, waduh kacau itu. Ya, hati-hati loh. Ya. Ya, kamu kerja aja ini. Nanti kamu dapat upah sekian loh. Kalau kamu kerja yang jujur, yang bagus, ya berapa cuma dapat kamu. Tapi ketika kamu kerja dengan saya, dapat sekian besar loh. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalau kamu nurut sama saya, kamu saya pakai terus. Duit datang loh. Hati-hati.
Ya, saat kita berkhotbah juga nggak berani menyatakan kebenaran. Karena apa? Kalau dinyatakan kebenaran nanti persembahan jemaat nggak masuk. Hati-hati. Nanti kalau saya menyampaikan firman Tuhan yang sebenarnya, nanti jemaat gereja itu tidak mau undang saya. Ya, pemasukan saya berkurang lah. Hati-hati. Ya, jangan gara-gara sesuatu yang menggiurkan. Jangan gara-gara upah. Kita justru menjadi hamba daripada uang. Ya, hati-hati. Nah, kita lihat sekarang dampak dari cinta akan uang. Tadi situasinya. Nah, situasi-situasi ini harus kita perhatikan dengan serius. Apa dampak ketika kita cinta akan uang? Di dalam Wahyu 2 ayat 14. Ya, nanti saudara silakan baca saja. Di situ, ya, atau saya bukakan buat kita Wahyu 2 ayat yang ke-14. Ya, Wahyu 2 ayat yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Nah, ini dia. Pasal 24 kita nggak bisa lihat. Tetapi di sini dengan jelas dicatat bahwa dia memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat jinah. Ya, berbuat jinah itu menikah dengan suku bangsa lain. Karena ada larangan pada saat itu untuk melakukan itu. Ya. Apa sih dampak yang pertama ketika kita cinta akan uang? Dari Wahyu 2 ayat 14 ini, dengan jelas, maka kita melihat ketika Bileam itu menjadi pribadi yang sudah fokus kepada upah, maka dia memberikan nasihat kepada Balak. Ya, di mana nasihat itu tujuannya untuk supaya bangsa Israel kena kutuk. Balak tidak bisa menyumpahi bangsa Israel. Tetapi Balak itu menggunakan cara lain demi upah tadi. Begini saja kamu lakukan. Itu pasti kena hukum itu. Dan itu terjadi di pasal 25. Saat kita cinta akan uang, maka kita akan menjadi perancang kejahatan. Dan kita menyebabkan banyak orang hidupnya hancur. Ya, hati-hati loh. Hati-hati, saat kita cinta akan uang, hati-hati. Kita akan sama seperti Bileam. Makanya Yohanes, ya Tuhan itu berpesan melalui Yohanes, aku itu berkeberatan kepada kamu. Karena kalau kita baca, jemaat di Pergamus ini, di ayat 13 yang itu bagus loh. Tapi ada keberatan, artinya Tuhan tidak setuju dengan sikap hidup mereka. Karena ada di antara mereka yang hidup itu seperti Bileam. Kemungkinan ini adalah nabi-nabi yang ada pada zaman itu juga. Yang ada di Pergamus. Hidupnya seperti Bileam. Demi upah. Ya. Membuat satu rancangan. Memberi satu masukan. Dan akhirnya orang lain hancur. Hati-hati. Ya. Jangan kita seperti Bileam yang seperti pribadi yang mencuci tangannya. Seakan-akan bukan dia pelakunya. Padahal dia pelopornya. Gara-gara ini. Jangan sampai kita seperti itu. Betapa berbahayanya kita. Kalau kita lihat kondisi Bileam itu mati. Itu bukan mati dalam Tuhan, saudara. Makanya belajar tentang kehidupan Bileam. Ya, kalau melanggar firman memang bahaya, apalagi kita hamba Tuhan. Hati-hati loh. Kita akan jadi pribadi yang merancang kejahatan itu sebenarnya. Seolah-olah bukan kita nih. Padahal kitanya sebenarnya. Kita gunakan orang untuk hancurin si A. Hati-hati. Hanya karena ini. Lalu yang kedua. Ya, itu dampak yang pertama. Ngeri ya. Saat kita cinta uang. Kita kelihatannya rohani saja sih. Padahal sebenarnya duniawi sekali. Sama seperti Bileam. Kelihatannya mengabdi kepada Allah. Tapi sebenarnya dia mengabdi kepada Mammon sudah.
Hanya terlihat rohani ikut, tapi hati dia sudah melekat ke sana. Cari cara, cari apa namanya waktu-waktu supaya saya bisa beritahu kepada Balak, dan akhirnya dia membuat bangsa Israel kena kutuk. Nah, yang kedua adalah dampak dari cinta akan uang. Kita bisa lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Saya bacakan dengan cepat. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kita lihat di sini akar. Akar itu berbicara tentang pondasi. Apa asal muasalnya daripada segala kejahatan? Yakni cinta akan uang. Makanya cinta akan uang itu berbahaya. Ketika kita cinta akan uang, maka kita pasti jahat. Pasti jahat. Serohani apapun kita, kalau kita sudah cinta akan uang, kita mentuankan uang, kita pasti jahat. Nah, ketika kita mencintai uang, maka begini, dikatakan di sini kita akan menyimpang dari iman. Artinya kita keluar dari jalan kebenaran. Lalu yang berikutnya, kita akan menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Akan banyak malapetaka yang menyusul ke belakang. Karena apa yang kita tabur, kita tuai. Makanya harus kita hati-hati mulai hari ini. Ya, cinta akan uang itu berbahaya. Kita butuh uang, tapi janganlah kita cinta akan uang. Karena cinta akan uang menyebabkan kita jahat di mata Tuhan. Dan akan banyak penghukuman yang datang di kemudian hari dalam kehidupan kita. Ayo berubah. Ya, khususnya saya mau ingatkan kepada setiap kita para hamba Tuhan. Ayo melayani dengan tulus. Melayani dengan benar. Melayanilah sebagai satu pengabdian kepada Allah. Jangan pengabdian kepada Tuhan. Kita bukan melayani uang. Jangan pekas kecil ribut. Layanilah Tuhan. Agungkanlah Dia. Ya, buat semua kita juga jangan jadi cintakan uang. Kerjalah yang jujur. Berdaganglah yang benar. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.